Selamat sore. Pada sore hari ini kami dari Koalisi Advokasi Nabire baru saja melakukan sidang dalam kasus kepemilikan amunisi yang didakwakan kepada Otto Jimmy Yogi, dan dalam persidangan tadi yaitu dengan agenda pembuktian, dan sidang sebelumnya tanggal 11 Maret 2024 juga pembuktian. Dari dua pembuktian ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, tapi untuk sebelumnya akan saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk kemudian menyampaikan apa saja yang kemudian didengar dan ditangkap dalam persidangan sebelumnya dan juga persidangan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, para pemirsa, pada saat kesempatan hari ini kami juga menyampaikan fakta-fakta persidangan yang terjadi selama ini, ya, dalam kasus yang dihadapi oleh klien kami Otto Jimmy Magayogi. Ya, pada persidangan yang lalu, ya, jaksa penuntut umum telah menghadirkan 4 orang saksi, tiga orang saksi, diantaranya satunya sopir dan 2 masyarakat sipil, dan kemudian telah memberikan keterangan saksi bahwa mereka tidak sempat melihat secara langsung bahwa Otto Jimmy Magayogi membawa amunisi mulai dari Otto bersama-sama dengan yang 10 orang yang lainnya berangkat dari Nabire menuju ke Narotali, ya. Kemudian juga dan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ya, juga dari saksi polisi sempat juga konfirmasi kalau saksi telah mengetahui kalau saksi itu barang bukti itu berada di dalam mobil, ya. Tapi semuanya Otto Jimmy Magayogi mengakui, dan tetapi jumlah seberapanya tidak mengatakan, tapi itu memang miliknya. Cuma jumlah amunisi itu tidak sempat sampaikan sejak itu, dan Otto tidak sempat ingat kalau itu jumlah amunisinya. Tapi terlebih di dalam fakta persidangan, ya, dalam memberikan keterangan saksi, ya, saksi yang dihadirkan sesungguhnya ya ada saksi-saksi yang sesungguhnya bisa dihadirkan di dalam persidangan, ya, tetapi kemudian terkesan dihadirkan secara daring, ya. Ya, tentu ini kan bukan kondisi COVID, ya, sehingga kami selaku penasihat hukum terdakwa merasa keberatan, ya, keberatan, ya, karena kondisi kondisional, situasional kan begitu. Daring itu bisa dimungkinkan kalau pada saat situasi COVID-19 itu, ya, dan dalam KUHP itu sesungguhnya kan menyebutkan jelas dan tegas bahwa, ya, sidang itu memberikan keterangan saksi di persidangan itu, ya, secara langsung kan begitu, ya. Oleh karenanya kami juga merasa, ya, bagian ini memang terlalu dilematis dan ya terlalu kemudian berdampak pada merugikan kepentingan klien kami, ya. Sehingga, ya, sidang-sidang ke depannya baik dalam fakta persidangan dan kemudian, ya, dalam putusan pengadilan, ya, sesungguhnya bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ya.
karena ya kita terlebih dahulu tidak bisa menjustifikasikan begitu. Atau ya 10 asas hukum pidana, salah satunya adalah ya tidak bisa ya tersangka ataupun terdakwa itu dipandang sebagai orang yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Itu sesungguhnya asas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penegak hukum, baik itu jaksa ataupun kami pengacara maupun hakim, bahwa ya setiap orang itu tidak boleh dipandang sebagai orang yang bersalah. Ya, sehingga itu asas ya pengadilan yang lebih bermartabat, pengadilan yang lebih berwibawa dalam penegakan hukum ini bisa tercipta. Kira-kira seperti demikian dari saya. Silakan. Oke, sidang tadi kami dengarkan keterangan saksi dari satu orang saksi yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain, tetapi perannya adalah yang menjadi penghubung antara pemilik amunisi dengan klien kami Tegimi. Tadi di dalam keterangannya beliau sampaikan bahwa amunisi tersebut itu dimiliki oleh seseorang yang membawa amunisi tersebut dari Biak menuju Nabire. Kemudian sampai di Nabire, orang tersebut berikan amunisi tersebut kepada si saksi tadi. Dalam kesepakatannya, si saksi tadi itu akan menjadi penghubung yang akan mencari siapa yang akan membeli. Dan selanjutnya si saksi tadi itu mendapatkan informasi dari klien kami. Selanjutnya dia menyampaikan bahwa dia sedang menjadi perantara dalam transaksi amunisi, gitu. Kemudian mereka bersepakat tentang harga, dan dari hasil kesepakatan mereka menyepakati pembeliannya sebesar 20 juta. Dari kesepakatan itu, kesepakatannya dibuat secara lisan. Dari kesepakatan itu, klien kami pertama memberikan 1 juta rupiah. Kemudian berikutnya klien kami menambah lagi 5 juta, jadi jumlahnya adalah 6 juta yang sudah klien kami berikan. Selanjutnya oleh saksi tadi memberikan uang tersebut kepada orang yang membawa amunisi dari Biak untuk kemudian menerima uang tersebut yang dari klien kami. Selanjutnya karena orang tersebut mendesak untuk harus membayar dengan cepat, maka si saksi tadi memberikan 5 juta milik dia. Jadi jumlah 4 juta milik dia. Jadi jumlah yang sudah dibayarkan itu 9 juta. Sementara 11 juta lainnya itu belum, karena kesepakatannya adalah 20 juta. Namun oleh si saksi tadi, dia bisa memberikan barang tersebut kepada klien kami. Nah, kami tadi menggali apa alasan kamu bisa memberikan barang tersebut sekalipun itu belum bayar. Namun oleh si saksi sampaikan bahwa yang pertama dia ditekan oleh si yang membawa amunisi dari Biak. Yang kedua, dia ingin berkoordinasi dengan klien kami terkait persoalan anggotanya sebagai pengemudi ojek yang dibunuh katanya. Nah, kami sempat cari kenapa Anda kemudian bisa harus mencari informasi itu ke klien kami. Katanya dia sudah laporkan ke polisi, tapi kemudian polisi tidak meneruskannya, sehingga kasusnya itu tergantung. Maka dia sendiri yang kemudian ingin mencari tahu. Nah, itu menjadi dasar dia kenapa bisa memberikan amunisi sekalipun baru dibayar hanya 9 juta begitu. Nah, di sini kami tadi pastikan barang itu siapa yang miliki.
si saksi sampaikan bahwa yang miliki adalah orang yang membawa barang dari Biak Nabire. Kemudian saya pastikan apakah saksi memiliki barang itu, saksi sampaikan dia tidak memiliki itu. Kemudian saya tanya lagi apakah terdakwa memiliki barang itu, dia sampaikan, saksi sampaikan bahwa terdakwa tidak memiliki. Barang itu masih dimiliki oleh orang pertama. Nah, di sini yang kemudian menjadi aneh adalah perkara ini di-split menjadi 3. Jadi si yang membawa amunisi dari Biak Nabire itu diperiksa di Manokwari. Kemudian saksi tadi diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Nabire, dan terdakwa diperiksa di Pengadilan Nabire sebagai terdakwa. Jadi di sini kami kemudian mencari bertanya-tanya apa tujuan penyidik dalam melakukan splitting, kenapa tidak disatukan? Nah, tentunya kami yakin bahwa penyidik memiliki tujuan ya tentang split ini. Mungkin penyidik mengharapkan agar ketiga ini harus diproses masing-masing. Ya, tapi yang kemudian menjadi aneh adalah ketika klien kami yang masih belum bayar secara lunas itu kemudian bisa ditersangkakan dalam kasus ini. Di sini yang kemudian kami menyimpulkan bahwa klien kami adalah korban kriminalisasi dalam kasus perdagangan amunisi yang marak terjadi di Nabire. Hal itu kenapa saya sampaikan? Karena saya tadi pastikan kepada si saksi, apakah Anda mencari tahu tentang siapa pemilik amunisi itu? Tapi kemudian si saksi tidak sampaikan. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa saksi mengetahui ini karena saksi memiliki hubungan dengan si yang membawa barang tersebut dari tanggal dari tahun 2006 begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya berharap agar semua pihak bisa mengikuti proses persidangan ini karena kami sangat khawatir persidangan ini akan masuk ke dalam skenario kriminalisasi terhadap klien kami dengan tujuan untuk menutupi bisnis perdagangan amunisi yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire. Demikian, selamat sore, salam demokrasi.